Apa itu multimedia? Multimedia adalah kombinasi dari berbagai bentuk media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video yang disajikan melalui teknologi komputer. Tujuannya adalah menyampaikan informasi atau hiburan dengan cara yang lebih menarik, interaktif, dan efektif melalui pengguna melalui elemen visual dan audio. Contoh multimedia termasuk web, video, aplikasi mobile, dan presentasi digital. Tujuan menggunakan multimedia secara singkat adalah meningkatkan pemahaman, keterlibatan, dan interaktivitas audiens melalui penggunaan elemen visual, audio, dan interaktif. Multimedia membantu menyampaikan informasi dengan cara yang menarik, memperjelas pesan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendukung pembelajaran serta komunikasi yang efektif dengan memanfaatkan gambar, video, suara, dan elemen interaktif. Multimedia menciptakan pengalaman yang lebih dinamis dan memukau bagi pengguna. Mengapa multimedia begitu penting? Multimedia penting karena menciptakan pengalaman pengguna yang kaya dan menarik. Melalui kombinasi teks, suara, gambar, dan video, ini meningkatkan pemahaman keterlibatan dan retensi informasi, baik dalam pendidikan, bisnis, maupun hiburan. Multimedia juga memfasilitasi komunikasi yang efektif, mendukung pembelajaran inovatif, dan mendorong kreativitas. Dalam era digital, multimedia membantu kita belajar berinteraksi dan mengakses informasi, menjadikannya unsur kunci dalam budaya informasi modern. Multimedia terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, hiburan. Digunakan dalam pembuatan film, animasi, permainan video, dan musik untuk menghibur audiens. Kedua, ada pendidikan. Diterapkan dalam e-learning, pembelajaran interaktif, dan simulasi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, ada seni dan desain. Digunakan untuk seni digital, desain grafis, dan animasi, memungkinkan ekspresif kreatif visual. Keempat, ada pemasaran dan periklanan. Multimedia digunakan dalam iklan televisi, online, dan kampanye media sosial untuk mempromosikan produk dan merek. Kelima, ada teknologi informasi. Dalam pengembangan aplikasi web, mobile, dan antarmuka pengguna, multimedia meningkatkan kreativitas. Keenam, ada kesehatan. Multimedia digunakan dalam pelatihan medis, simulasi operasi, dan edukasi pasien untuk meningkatkan pemahaman tentang kesehatan. Dan yang terakhir ada industri game. Digunakan untuk membuat grafik permainan, karakter, dan suara dalam permainan video. Juga ada realitas visual, virtual, dan augment. Multimedia memungkinkan pengembangan pengalaman VR dan AR, menciptakan dunia digital yang imersif. Siapa saja yang dapat menggunakan multimedia? Siapapun, dari individu hingga perusahaan dan institusi pendidikan, dapat menggunakan multimedia. Individu dapat membuat konten multimedia untuk media sosial atau blog pribadi, sedangkan perusahaan dapat menggunakannya untuk pemasaran produk. Di dunia pendidikan, guru dapat menggunakan multimedia untuk membuat pembelajaran lebih menarik, dan lembaga pendidikan tinggi bisa menciptakan kursus online. Pada dasarnya, siapa saja yang ingin menyampaikan pesan atau informasi dengan cara yang visual dan interaktif dapat menggunakan multimedia sesuai kebutuhan mereka. Kapan multimedia digunakan? Multimedia digunakan sepanjang waktu. Penggunanya tidak terbatas oleh waktu karena dapat diakses melalui internet dan perangkat digital kapan saja. Dalam pendidikan, hiburan, bisnis, dan komunikasi online. Multimedia digunakan sehari-hari oleh berbagai individu dan organisasi di seluruh dunia. Alat apa saja yang digunakan untuk menjalankan multimedia? Yang pertama, komputer dan laptop. Komputer dan laptop dengan perangkat lunak multimedia seperti media player, editor video, dan desain grafis. Yang kedua, smartphone dan tablet. Perangkat mobile dengan aplikasi multimedia untuk menonton video, mendengarkan musik, dan mengedit foto. Yang ketiga, proyektor. Digunakan untuk menampilkan multimedia dengan skala yang besar. Biasanya digunakan dalam presentasi bisnis atau pendidikan. Yang keempat, televisi smart.
televisi yang terhubung ke internet, dan memiliki aplikasi multimedia bawaan. Yang kelima, game konsol. Konsol permainan game yang memungkinkan pengguna untuk memainkan permainan, menonton video, dan streaming konten multimedia. Yang keenam, sound system. Sistem suara dengan speaker dan perangkat pengolah suara untuk mendengarkan audio dengan kualitas yang tinggi. Yang ketujuh, kamera dan kamera video. Digunakan untuk merekam video dan mengambil foto, yang kemudian dapat diedit dan dibagikan sebagai multimedia. Yang ke-8, perangkat penyimpanan eksternal seperti USB drive, hard disk eksternal, dan kartu memori untuk menyimpan dan mengakses file multimedia. Yang ke-9, perangkat kendali atau remote control untuk mengontrol pemutaran dan navigasi dalam aplikasi multimedia atau perangkat elektronik lainnya. Yang ke-10, sistem pemutaran rumah atau home theater system. Sistem multimedia yang kompleks dengan proyektor, layar besar, sound system, dan perangkat lainnya untuk pengalaman multimedia yang mendalam. Bagaimana multimedia dibuat dan dikembangkan? Yang pertama, perencanaan dan penelitian. Identifikasi tujuan proyek multimedia. Lakukan penelitian pasar dan analisis audition target. Rencanakan struktur konten, interaktivitas, dan tata letak. Yang kedua, pengumpulan materi. Kumpulkan teks, gambar, audio, dan video yang relevan dengan proyek. Lakukan pengeditan dan produksi konten, termasuk pengambilan foto, perekaman suara, dan pembuatan animasi. Yang ketiga, desain grafis dan pengembangan konten. Rancang elemen grafis termasuk desain antarmuka pengguna, grafik animasi, dan tata letak halaman. Gunakan perangkat lunak desain grafis seperti Adobe Photoshop, Illustrator, atau Sketch. Kembangkan konten multimedia menggunakan editor video seperti Adobe Premiere, After Effects, atau Final Cut Pro. Yang keempat, pengembangan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak membangun struktur teknis proyek menggunakan bahasa pemrograman dan perangkat kerja yang sesuai. Implementasikan fungsionalitas, interaktivitas, efek presisi, dan animasi menggunakan bahasa pemrograman seperti JavaScript. Yang kelima, integrasi dan pengujian. Integrasikan semua elemen multimedia ke dalam platform yang sesuai seperti situs web, aplikasi mobile, atau perangkat penyimpanan fisik. Uji proyek untuk memastikan bahwa semua elemen berfungsi dengan baik di berbagai perangkat dan platform. Identifikasi dan perbaiki bug serta lakukan pengoptimalan kinerja. Yang keenam, publikasi dan penyebaran. Terapkan proyek multimedia ke platform yang dituju seperti server web atau toko aplikasi. Lakukan strategi pemasaran untuk menarik audition target. Gunakan teknik SEO atau Search Engine Optimization untuk meningkatkan visibilitas proyek di mesin pencari. Yang ketujuh, pemeliharaan dan pembaruan. Lakukan pemeliharaan rutin termasuk pembaruan konten, analisis kerja, dan pembaruan di desain sesuai dengan umpan balik pengguna. Pantau tren dan perkembangan teknologi baru untuk mengembangkan dan memperbarui proyek multimedia. Yang kedelapan, analisis dan evaluasi. Lakukan analisis kinerja proyek menggunakan alat analisis data untuk memahami perilaku pengguna dan mendapatkan wawasan yang berguna. Evaluasi kesuksesan proyek berdasarkan tujuan awal, partisipasi pengguna, dan dampak yang dihasilkan. Kesimpulan, multimedia adalah alat yang sangat penting dalam dunia modern, memungkinkan kita menyampaikan pesan, belajar, dan bersenang-senang dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif. Dengan memahami 5W1H ini, kita dapat menghargai keragaman aplikasi multimedia dari pendidikan hingga hiburan, serta mengenali peran besar
yang dimainkan dalam memperkaya pengalaman kita di era digital ini. Keberadaan yang tak terelakkan dalam kehidupan sehari-hari menunjukkan pentingnya multimedia dalam membentuk cara kita berinteraksi dengan informasi dan budaya secara menyeluruh.